Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Ya, apapun kondisinya, semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat juga dan semoga selalu terjaga dalam lindungannya, ya. Tetap semangat, tetap menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Oke. Untuk kali ini Pak Syam akan menggunakan video ini sebagai perantara pembelajaran kalian untuk memahami penugasan yang akan Pak Syam sampaikan nanti di akhir video ini, ya. Sebelumnya Pak Sam sudah memberikan materi terkait tema 8 tentang teks fiksi, ya, di mana teks fiksi ini pada bagian kita mempelajari pada bagian tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Kalian sebelum sudah pelajarin dari halaman 112 sampai dengan 116. Di situ berisi tentang bagaimana kalian menunjukkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita rakyat, kemudian menunjukkan tokoh-tokoh yang ada pada sebuah dongeng, ya. Di situ kalian sudah mempelajari bagaimana sifat dari sebuah tokoh, peran-peran dari sebuah tokoh, ya. Dan juga kemarin juga sudah pasien sedikit sampaikan contoh-contoh cerita fiksi, ya. Bagaimana contoh-contoh cerita fiksi, salah satunya ada dongeng, ada juga cerita rakyat, novel maupun cerpen, ya. Di situ juga pasien sudah sampaikan bagaimana sifat-sifat dari sebuah tokoh, peran-peran dari sebuah tokoh, ya. Untuk kali ini nanti pasien akan menceritakan sebuah cerita fiksi terkait dengan nanti akan ada tugas kalian menyampaikan hasil dari identifikasi cerita yang akan pasien ceritakan melalui video ini, ya. Bagaimana cara mengidentifikasi tokoh-tokohnya nanti kalian bisa lihat di halaman 118 dan 119. Di situ ada bagian menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Adapun narasi, contoh narasi yang harus kalian sampaikan terkait dengan tokoh-tokoh itu ada di halaman 119 di bawah kotak warna coklat. Di situ ada poin menyampaikan dengan narasi, ya. Jadi di situ kalian bisa cermati narasinya seperti apa untuk disampaikan melalui video yang akan kalian buat nantinya, ya. Ketika kalian sudah buat, nanti kalian bisa kalian kirim langsung ke WhatsApp Pak Syam. Kalau kalian tidak kalau memang ada kesulitan dalam merekam video, nanti kalian bisa minta bantuan mama kalian menggunakan handphone kalian atau mama kalian untuk merekam hasil dari identifikasi tokoh yang sudah kalian dengarkan. Oke. Langsung saja, nanti juga akan ada penjelasan berikutnya terkait dengan tugas di akhir cerita dongengnya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan cerita yang akan Pak Sam sampaikan. Kalaupun ada kurang-kurang, mohon maaf karena memang bukan ahlinya. Oke. Selamat menikmati. Ya, jadi suatu hari di sebuah hutan tinggallah seekor katak. Ya, bisa dibilang katak ini mempunyai sifat sombong, merasa hebat, merasa mau menang sendiri. Yang sering dia sombongkan adalah mengenai tempat tinggalnya. Dia punya tempat tinggal yang mewah bagi dia, nyaman bagi dia, dan juga punya tempat tinggal yang lainnya pun tidak mempunyai tempat tinggal yang sama seperti dia. Karena apa? Ya karena menurut dia
suatu tempat tinggal yang terus ada mempunyai lingkungan yang nyaman menurut dia. Dia tinggal ini di sebuah sumur yang dangkal ya, sebuah sumur yang dangkal ada airnya. Bagi dia sih dangkal, tapi bagi teman-temannya tidak, karena teman-temannya sering diajak oleh katak tersebut untuk bermain di tempat tinggalnya dia. Tetapi ketika diajak bermain, ketika ke sumurnya dia, sering teman-temannya ini tenggelam, terpleset, tercebur ke airnya, sehingga merasa tidak nyaman teman-temannya kalau ke rumah si katak tersebut. Tapi memang wataknya si katak ini orang yang sombong ya, dia hanya tertawa dan terkadang mengejek teman-temannya yang sudah main ke rumahnya dia. Kamu baru main sebentar saja sudah tercebur, terpleset, ada yang tenggelam pula, kata si katak, ya kan. Ya, katak pun hanya bisa tertawa, mengejek, bahkan teman-temannya pun jadi merasa tidak nyaman kalau main ke rumahnya dia, ya. Akhirnya pada suatu hari datanglah seekor panda. Datanglah si panda ini, dia tempat tinggalnya dari laut timur selatan. Coba kalian bisa bayangkan di mana laut timur selatan, udah timur bagian selatan pula ya. Di sebuah laut timur selatan, memang dia ini adalah hobinya sering berpetualang kemanapun, berkeliling-keliling ke tempat-tempat yang memang belum dia pernah singgahi, yang belum pernah dia ketahui, hingga akhirnya dia melewati rumah si katak. Pada ketika dia melewati depan rumah si katak sedang berdiri di bibir sumur dangkal tersebut, di pinggir sumur dangkal tersebut. Si katak pun bertanya, "Hai, kamu siapa? Aku baru lihat wajahmu. Kamu seperti orang asing di sini." Si panda pun menjawab, "Ya, aku adalah panda. Aku bukan berasal dari tempat sini. Aku berasal dari laut timur selatan." Hah? Laut timur selatan? Gimana itu laut timur selatan? Jauh lah dari sini. Karena memang aku ini suka berpetualang, aku suka mengunjungi tempat-tempat yang memang belum pernah aku kunjungi. Oh, hebat sekali kamu, bisa berkeliling-keliling. Siapa kamu? Si panda bertanya. Aku adalah si katak. Aku yang menghuni sumur dangkal ini. Sumur dangkal ini adalah tempat tinggalku. Di sumur dangkal ini aku hidup dengan nyaman. Sumur dangkal ini adalah tempat kebanggaanku. Tidak ada yang bisa tinggal di sini karena teman-temanku kalau aku ajak ke sini dia pasti tercebur, terpleset, bahkan terjatuh. Mereka memang lemah. Hanya aku yang kuat yang tinggal di sini. Si panda pun penasaran mendengar cerita si katak. Kok bisa sih? Boleh aku lihat rumahmu? Kata si panda. Boleh. Oke, kita ikuti aku. Nanti akan aku tunjukkan rumahku. Oke, akhirnya si panda dan si katak berjalan ke rumahnya si katak. Ya, sampailah di pinggir sumur dangkal tersebut. Akhirnya si katak melompat terlebih dahulu ke sumur dangkal tersebut. Si panda yang mempunyai badan yang lebih besar dari si katak, yang pastinya lebih berat juga, melewati bibir sumur dangkal tersebut. Tapi ketika ingin melewati, dia terpleset, terjatuh, bahkan sampai terguling-guling di pinggir sumur dangkal tersebut. Aduh, tempat ini licin, kakiku sakit pula aku terjatuh ini.
Nah, si katak yang sudah menunggu di tengah sumur dangkal tersebut hanya ketawa. Kamu hanya badan besar doang, baru segitu aja sudah terpleset terjatuh. Aku yang lebih kecil dari kamu aja kuat, hebat nih, tidak ada luka sedikit pun, bahkan aku tidak tenggelam. Akhirnya si panda bangun sendiri dengan tertatih-tatih karena memang kakinya yang terpleset dari pinggir sumur dangkal tersebut. Akhirnya dia malah keluar dari sumur dangkal tersebut ke pinggir sumur dangkal. Akhirnya dia duduk di pinggir sumur dangkal dan katak pun masih tertawa. Rasakan, ini adalah tempat tinggalku, tidak ada yang bisa hidup dengan nyaman di tempat tinggalku, hanya aku yang bisa menaklukkan tempat ini. Akhirnya sambil berbicara seperti itu, si katak melompat ke mendekati si panda. Ya. Akhirnya si panda bercerita sambil duduk. Hei katak, apakah kamu tahu tempat laut timur selatan itu? Aku tidak tahu di mana itu tempatnya. Boleh kamu ceritakan? Kata si katak. Akhirnya si panda menceritakan. Laut timur selatan itu adalah sebuah tempat yang sangat banyak airnya, sangat dalam airnya. Bahkan pada saat musim kekeringan, di laut itu airnya tidak kering ya. Tumbuh-tumbuhan hidup, binatang-binatang hidup dengan nyaman, bahkan semuanya saling berdampingan dan menjaga lingkungan ya. Tempat itu indah, tidak hanya ditempati oleh 1-2 ekor hewan saja, tetapi itu banyak sekali hewan-hewan yang tinggal di sana. Wah, hebat sekali kedengarannya ya. Boleh aku ikut ke sana? Ya boleh saja kalau kamu mau. Wah, berarti tempat tinggalku bagaimana dong? Apakah tempat tinggalku ini tidak lebih baik dari tempatmu? Tempat tinggalmu belum seberapa, kata si panda. Kalau kamu melihat tempat tinggalku di sana, di Laut Timur Selatan, kamu pasti akan senang. Kamu pasti akan gembira karena di sana banyak sekali pemandangan yang indah. Tidak hanya airnya, kalau di sini kamu hanya airnya sedikit, tapi di sana airnya melimpah ruah. Wah, hebat sekali. Aku mendengarnya kagum. Akhirnya si katak pun merasa malu. Dia sudah berbicara menghebat-hebatkan tempatnya, berbicara panjang lebar, bahkan mengejek si panda yang terjatuh di sumur dangkalnya. Ternyata setelah dia mendengar cerita si panda, dia merasa malu bahwa ternyata tempatku ini masih banyak lagi tempat yang lebih baik dari tempat tinggalku, asalkan aku ini bisa mensyukuri tempat yang aku tinggali. Akhirnya dari cerita tersebut si katak tidak lagi merasa sombong, tidak lagi merasa paling hebat, tidak lagi merasa paling besar, karena memang setiap orang punya kemampuannya masing-masing, punya tingkatannya masing-masing ya. Jadi tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa paling hebat. Itu adalah dongeng dari Pak Syam. Oke. Cukup selesai dongengnya. Salam dari si katak dan si panda. Nanti suatu saat kalau memang di lain waktu Pak Syam akan menceritakan dongeng-dongeng berikutnya. Oke. Sekarang adalah kalian bisa mengidentifikasi dari cerita si katak dan si panda ya. Kalian identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Bagaimana cara mengidentifikasinya dan bagaimana cara menyampaikannya?
Kalian bisa lihat di halaman 118 dan 119. Di situ kalian bisa melihat contoh narasi untuk menyampaikan hasil dari identifikasi tokoh-tokoh pada teks, pada cerita fiksi ya. Jadi di bawah kotak warna coklat di situ ada contohnya. Kalian tinggal kutip saja apa yang ada di situ. Nanti kalian misalnya si panda bagaimana wataknya, si katak bagaimana wataknya, nanti kalian bisa sampaikan via video ya. Untuk kalau kalian memang tidak paham untuk terkait tugas ini, bisa menanyakan langsung ke Hasyam via WhatsApp ataupun bisa menanyakan atau minta bantuan kepada orang tua kalian. Oke, cukup sekian dari Pak Hasyam, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat dalam lindungannya, tetap jaga kondisi tubuh kita, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan tetap semangat dalam belajar ya. Stay healthy, stay at home. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.